Perkenalkan, nama saya Siti Marita dengan NIM 220658, kelas RA1, dosen pengampu Ibu Maulina Rahayu MPD, tugas UAS Pedagogi. Apa sih itu pengertian pendidikan paradigma Islam? Jadi, menurut Ahmad B. Marimba, pendidikan Islam adalah bimbingan atau pimpinan secara dasar oleh pendidik terhadap perkembangan Islam atau jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Di sini juga ada pengertian paradigma. Menurut Thomas Kuhn pada tahun 1962, paradigma dapat didefinisikan sebagai kerangka konseptual atau model yang dengannya seorang ilmuwan belajar. Jadi di sini juga ada seperangkat asumsi-asumsi dasar yang menggariskan partikular dari penemuan ilmiah, penspesifikasi beragam konsep-konsep yang dapat dianggap abstrak maupun metode-metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan dan menginterpretasikan data. Jadi tegasnya setiap keputusan tentang apa yang menyusun data atau observasi ilmiah dibuat dalam bangun suatu paradigma. Menurut Robert Friedrich, yang dimaksud dengan Robert Friedrich itu paradigma sebagai suatu pandangan yang mendasari dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari. Di sini juga ada Georg Richter pada tahun 1980 dengan menyatukan paradigma sebagai pandangan yang mendasari dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh salah satu cabang atau disiplin ilmu atau pengetahuan. Di sini juga ada paradigma ilmu pendidikan Islam. Ketika Islam dijadikan paradigma ilmu pendidikan paling tidak berpijak, ada tiga alasan. Yang pertama yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu humaniora, tergolong ilmu normatif karena ia terkait oleh norma-norma tertentu. Yang kedua yaitu alasan yang kedua adalah dalam menganalisis masalah pendidikan, para ahli selama ini cenderung mengembalik teori-teori dan falsafah pendidikan barat. Yang terakhir yaitu alasan yang ketiga yaitu dengan menjadikan Islam sebagai paradigma, maka keberadaan ilmu pendidikan memiliki yang dapat menggerakkan kehidupan spiritual dan kehidupan yang hakiki. Di sini juga ada 7 prinsip utama dalam paradigma pendidikan Islam. Yang pertama yaitu tauhid, keyakinan dalam keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pendidikan Islam terutama keyakinan dan pemahaman tentang tauhid sebagai landasan utama dalam kehidupan seorang muslim. Yang kedua yaitu Al-Quran dan Sunnah. Apa yang dimaksud dengan Al-Quran dan Sunnah yaitu Al-Quran dan Sunnah yang tradisi dan tindakan Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai sumber ajaran utama dalam pendidikan Islam. Jadi mereka digunakan untuk sebagai panduan moral, etika, dan pedoman perilaku dalam pendidikan. Yang ketiga yaitu integrasi antara pengetahuan dunia dan agama. Apa yang dimaksud dengan itu? Paradigma pendidikan Islam mendorong untuk integrasi antara pengetahuan akademik dan pemahaman agama. Hal ini dimaksudkan untuk agar siswa dapat memahami hubungan antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu pembentukan akhlak dan moral. Yang dimaksudnya itu pendidikan Islam menekankan bahwa pada pembentukan akhlak yang baik dan moral yang tinggi, siswa diajarkan untuk mengembangkan sikap saling menghormati dan kerjasama, toleransi, kejujuran, dan integritas. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, pengembangan spiritual. Yang dimaksud dengan pengembangan spiritual itu paradigma pendidikan Islam memberikan perhatian khusus untuk pada pengembangan dimensi spiritual siswa. Jadi selain itu aspek akademik, siswa juga diajarkan untuk mengembangkan hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah dan meningkatkan kesadaran diri dalam rangka mencapai tujuan hidup yang bermakna.
Jadi, kontekstualitas paradigma pendidikan Islam mengakui pentingnya konteks dalam pendidikan. Pembelajaran harus dihubungkan dengan situasi dan kehidupan sehari-hari agar relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Hal ini juga memungkinkan siswa mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang agama Islam dalam konteks modern. Paradigma pendidikan Islam bertujuan untuk menghasilkan individu Muslim yang berakhlak mulia, berpengetahuan luas, dan mampu berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Pendekatan ini membangunkan ajaran agama Islam dalam pendidikan untuk mencapai keberhasilan dunia dan akhirat. Di sini juga saya akan mencuplikan sebuah video yang bertentangan dengan pendidikan paradigma Islam. Selamat menyaksikan. Pendidikan adalah hal penting dalam Islam. Hal ini ditunjukkan dengan ditinggikannya derajat orang-orang berilmu di atas orang yang tidak berilmu 1 derajat. Bahkan mereka dimasukkan dalam golongan pewaris para nabi. Rasulullah SAW bersabda, "Dan keutamaan orang yang berilmu atas orang yang beriman adalah seperti keunggulan bulan atas seluruh benda langit." Sungguh para ulama adalah pewaris para nabi. Satu-satunya warisan para ulama adalah pengetahuan. Sehingga siapapun yang mengambil hal itu, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang paling cerdas. Hadis riwayat Qais bin Katsir. Islam telah menjadikan pendidikan sebagai hajah asasiyah atau kebutuhan dasar yang harus dijamin ketersediaannya di tengah-tengah masyarakat oleh negara. Nabi SAW bersabda, "Imam adalah pemimpin dan ia akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Negara wajib menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi seluruh rakyat hingga pendidikan tinggi. Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Ihkam menjelaskan bahwa kepala negara atau khalifah berkewajiban untuk memenuhi sarana pendidikan, sistemnya, dan orang-orang yang digaji untuk mendidik masyarakat. Tujuan pendidikan dalam Islam adalah membentuk kepribadian Islami dan membekali anak didik dengan sejumlah ilmu dan pengetahuan yang berhubungan dengan urusan hidupnya. Khusus untuk perguruan tinggi, pendalaman dan pengkristalan kepribadian Islam dilakukan kepada siswa. Selain itu, pendidikan tinggi juga bertujuan melahirkan para ahli dan spesialis di semua bidang kehidupan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Mempersiapkan tenaga ahli yang diperlukan untuk mengatur urusan masyarakat, seperti qadhi, ahli fikih, saintis, insinyur, dan lain sebagainya. Keberhasilan khilafah dalam membangun sains dan teknologi telah terbukti selama hampir 13 abad. Keberhasilan yang begitu spektakuler ini tidak lepas dari visi pemerintah yang orisinil dan kuat. Terwujudnya negara yang benar, yakni negara yang menerapkan Islam secara menyeluruh. Hal ini nampak pada sejumlah aspek. Pertama, desain politik dan sistem pendidikan tinggi yang mulia dan memuliakan. Islam memandang ilmu bukan komoditas dan faktor produksi, akan tetapi ia adalah jiwa kehidupan. Kedua, desain riset negara khilafah selaras dengan politik dalam dan luar negeri negara khilafah yang menyejahterakan dan memuliakan manusia. Ketiga, konsep anggaran yang wajib diadakan negara. Dan keempat, desain industri yang mewujudkan kemandirian negara di bidang industri. Sejarah khilafah telah membuktikan dan meniscayakan lahirnya ilmuwan-ilmuwan unggul. Labana dari Cordoba. Ia adalah seorang ahli dalam matematika dan sastra di abad ke-10 Masehi. Dia mampu memecahkan masalah geometrik dan aljabar yang paling kompleks dan pengetahuan luas dari literatur umum yang diperoleh dari pekerjaannya sebagai sekretaris Khalifah Al-Hakim II. Maryam Al-Asurlabi Al-Ijliyah adalah seorang ilmuwan dan penemu di abad ke-10 Masehi. Dia merancang astrolab yang digunakan dalam astronomi untuk menentukan posisi matahari, planet-planet, dan navigasi. Desainnya yang sangat inovatif membuatnya dipekerjakan oleh penguasa kota di mana dia tinggal.
Lubna dari Andalus adalah penyair yang juga hidup di abad ke-10 Masehi. Dia unggul dalam tata bahasa, retorika, matematika, dan kaligrafi. Dia adalah salah satu sekretaris kepala negara dan memegang posisi yang berurusan dengan korespondensi resmi. Fatimah Al-Fihri, muslimah Tunisia yang lahir 1216 tahun silam, atau tepatnya 800 Masehi. Dia mendirikan Universitas Al-Qarawiyyin atau Al-Qarawiyyin di Fes, Maroko. Sebuah universitas pertama di dunia yang dibangun tahun 859 Masehi, jauh sebelum Al-Azhar, Cambridge, Harvard, ataupun Oxford didirikan. Maka jelaslah bahwa kembalinya khilafah adalah kewajiban dan kebutuhan dunia yang sangat mendesak.